السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعم لا تحصى وتكرم علينا بمنن لا تستقصى. أفضل الصلوات والتسليمات على رسوله ومصطفاه ونبيه ومجتباه نبينا ومولانا محمد الحبيب الذي خصه الله بالمعجزات الكبرى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة العظمى. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu, para jamaah majelis yang saya hormati, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan selalu kita meningkatkan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala kenikmatan dan kesempatan serta kesehatan yang diberikan kepada kita sampai pada detik dan menit ini, sehingga kita dapat menghadiri majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menerima niat dan amal kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, seseorang mukmin cita-cita tertingginya adalah mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan cintanya Allah. Banyak ulama mengatakan bahwa idaman seorang mukmin, idaman seorang yang telah mencapai tingkatan tinggi dalam keimanannya, bagaimana dia mendapatkan ridhonya Allah dan cintanya Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang kelas tinggi di sisi Allah. Mereka di surga itu sifatnya bagaimana? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Allah ridha yakni Allah senang, Allah cinta, Allah puas kepada hamba-hamba itu. Dan hamba-hamba itu ridha, senang dan puas kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasnya seorang hamba kepada Allah suatu hal yang hebat. Seorang hamba yang mendapatkan nikmat dari Allah, diampuni dosanya, diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Di surga diberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia bayangkan. Di surga dia meraih apa yang dia khayalkan. Bagaimana dia tidak ridha? Bagaimana dia tidak puas? Bagaimana dia tidak senang dan cinta kepada Allah? Allah telah memberikan kepadanya segala keinginannya. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah ridhonya Allah kepada dia. Ridhonya Allah kepada seorang hamba itu lebih mahal, bahkan lebih indah daripada surga. Karena ridhonya Allah adalah cintanya Allah. Dan ridhonya Allah adalah puasnya Allah kepada sang hamba. Kalau seorang suami, dia akan merasa tersanjung ketika istrinya berkata, aku ridho, aku puas engkau sebagai suamiku, karena suami ini telah berbuat yang terbaik kepada sang istri. Istrinya ridho, istrinya puas kepada sang istri, kepada sang suami. Kalau seorang suami merasa puas dengan sang istri, karena istrinya berperan sebagai istri terbaik, istri yang salihah,
istrinya berperan sebagai istri yang menyejukkan hati, yang membahagiakan jiwa dan hati suaminya, maka suaminya ridho, puas kepada sang istri. Ini bayangan kecil tentang rasa puas dan rasa ridho. Bagaimana kalau Allah itu ridho kepada seorang hamba, Allah puas kepada seorang hamba, karena hambanya ini betul-betul beribadah kepada Allah dengan benar, menghabiskan seluruh energinya untuk Allah Ta'ala, untuk membuat senang kepada Allah, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara-saudara, karena itulah para ulama, para aulia yang hakiki, mereka tidak pernah terpincut dengan hal-hal yang lain, dengan hal karomah, dengan hal yang namanya keajaiban-keajaiban yang muncul dalam dirinya, atau mukasyafah, tersingkap baginya hal-hal gaib. Mereka enggak kepincut dengan itu. Kenapa? Karena mereka punya tujuan yang lebih mahal, yaitu cintanya Allah. Ya. Orang yang ibadah, yang mujahadah, orang yang banyak tirakat, orang yang banyak zikir kepada Allah, terkadang dia diberi oleh Allah satu iming-iming yang namanya karomah. Mungkin berdoa sedikit kabul, ngomong apa terjadi. Ya, mungkin dia megang orang sakit sembuh. Mungkin ada orang punya masalah, dia omongin langsung selesai masalahnya. Karomah ini muncul dari Allah untuk seorang hamba yang beriman, yang beramal saleh, sebagai ujian sebenarnya. Apakah dia masih terus lanjut untuk mencari cinta Allah, ridhonya Allah, yang merupakan puncak idaman seorang mukmin, atau dia sudah berhenti dari tirakatnya, sudah berhenti dari ibadahnya dan wiridnya karena sudah melihat dirinya keramat. Nah, orang yang ibadahnya karena kepingin keramat, berhenti di situ dia terfitnah dengan keramat dirinya, maka dia tidak lanjut di dalam ibadahnya untuk menggapai cintanya Allah. Atau terkadang seseorang itu dengan banyak tirakatnya, dengan banyak ibadahnya, dengan banyak wiridnya, zikirnya, dia melihat hal-hal yang gaib, yang orang lain tidak melihat, Allah tampakkan. Yang akan terjadi mungkin dia tahu, Allah yang beritahu. Ini sebagai ujian bagi dia. Apakah dia masih tetap istiqomah dalam zikirnya, wiridnya, ibadahnya, dalam Qur'annya, dalam siamnya, dalam salawatnya, atau dia berhenti di situ karena sudah merasa mencapai makom mukasyafah, melihat hal-hal yang gaib, mengetahui yang akan terjadi. Apabila dia berhenti, berarti dia orang yang terfitnah dengan mukasyafah tadi. Tetapi apabila dia terus istiqomah dalam amalnya, dalam ibadahnya, dalam takarrubnya kepada Allah, sampai dia menggapai cintanya Allah, sampai dia meninggal dunia mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Mencapai ini, dia terus ibadah sampai mencapai ini, itulah seorang yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua berangkat dari benarnya tauhid dan kekuatan iman dalam hati. Karena itu saudara, mari kita menguatkan tujuan kita kepada Allah dalam ibadah ini, dalam hidup ini, dalam berbagai aktivitas ibadah. Terus kuatkan tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari cintanya Allah, untuk mencari kepuasan Allah kepada kita, sebagai suatu predikat termulia bagi seorang hamba kalau sudah Allah ridho kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah,
untuk mencapai makom-makom dan derajat-derajat tinggi di sisi Allah diperlukan peneladanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan menuju Allah melainkan mengikuti Rasulullah. Tidak ada jalan yang dapat menyampaikan kita kepada ridha-Nya Allah kecuali kita mengikuti Kanjeng Rasulullah. Orang yang mengarang amalan dengan logikanya, membuat suatu tirakat dengan cara-caranya tanpa mengikuti tuntunan Nabi, maka dia telah masuk dalam kesesatan dan kesalahan besar. Orang yang mengarang perbuatan-perbuatan takarrub kepada Allah tanpa tuntunan Nabi dan tanpa tuntunan para ulama pewaris Nabi, maka sebenarnya dia telah terjebak dalam hawa nafsu yang sangat berbahaya menghinakannya. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu para ulama sepakat dan telah beraklamasi bahwasanya satu-satunya jalan, satu-satunya medan, satu-satunya lorong untuk kita menuju ridha Allah adalah kita meniru, mengikuti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyiduna Imam Al-Junaid, "At-turuq ila Allah kulluha masdudah illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan yang disangka-sangka oleh manusia untuk menuju Allah tertutup. Semua cara ibadah menuju Allah tertutup. Semua cara takarrub kepada Allah semuanya tertutup kecuali yang mengikuti, meniru Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasul Muhammad. Karena itulah seorang mukmin apabila dia ingin mencapai kesuksesan di dalam ibadahnya, di dalam pendekatannya kepada Allah, di dalam tirakatnya kepada Allah, harus selalu menambah ilmu tentang pengenalannya kepada Kanjeng Nabi, tentang peneladanannya kepada Kanjeng Nabi. Seseorang datang kepada Rasulullah dan dia mendapat nasihat dari Nabi. Kata Rasulullah, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Hai sahabatku, jadilah engkau orang yang zuhud kepada dunia, niscaya Allah cinta kepadamu. Dan jadilah engkau orang yang zuhud kepada harta benda manusia, niscaya manusia cinta kepadamu. Zuhud kepada dunia mendatangkan cinta Allah. Sebagaimana seseorang yang zuhud kepada harta benda manusia lain, dia akan dicintai manusia-manusia lain itu. Allah Subhanahu wa taala menawarkan cintanya kepada hamba-hambanya, tapi dengan syarat di hatinya ada kejujuran tentang zuhud. Karena orang yang di hatinya masih ada mabuk dunia, tidak bisa dia bercinta kepada Allah dengan hakikatnya cinta. Karena hati manusia itu tidak bisa mendua. Qala ta'ala, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih." Allah tidak menjadikan hati manusia itu mampu ditempati dua cinta dalam hatinya. Cinta dunia dengan cinta akhirat gak bisa kumpul. Seperti cintanya seorang laki-laki kepada dua perempuan, gak bisa. Apabila dia dekat kepada istrinya, dia pasti lebih jauh daripada madunya. Kalau dia lebih cinta kepada madunya, dia lebih jauh daripada istri pertamanya. Begitu orang yang mencintai dunia,
Dia yang cinta dunia, semakin jauh akhirat. Semakin dia cinta ke akhirat, harus semakin menjauh dari dunia. Maka tidak bisa digabung antara cinta akhirat dengan cinta dunia. Kita harus pilih. Kalau kita orang yang cerdas, kita orang yang memiliki kecerdasan, kita akan memilih akhirat daripada dunia. Karena dunia adalah sesuatu yang fana, akan habis dan selesai, nggak berumur lama, nggak dibawa ke akhiratnya. Berapapun jumlah yang kita miliki, seindah apapun yang kita miliki, sebaik apapun yang kita miliki, nggak akan berumur lama. Dia bersifat fana. Allah mencontohkan bagaimana orang-orang zaman dahulu yang mereka itu mengejar dunia sehingga mereka keluar dari dunia ini kehilangan dunia dan kehilangan akhirat. Unzur ila Qarun. Lihat bagaimana Qarun. Qarun dahulu dia murid Nabi Allah Musa, jamaah bersama Nabi Musa, ngaji kepada Nabi Musa. Wa kana yaqra, belajar ngaji, pinter, ngalim bahasanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu pengikutnya Nabi Musa, jamaah Nabi Musa, penderek Nabi Musa. Fabagha alaihim, setelah dia menjadi orang yang kaya, ya, dengan kekayaannya, dengan kemewahan hidupnya, dia berbuat zalim kepada Musa dan Bani Israel. Dia bersombong, dia petantang-petenteng, mutakabbir. Kemudian Allah sampai menceritakan di dalam Al-Quran tentang Qarun ini, dari kekayaannya itu, bagaimana kayanya Qarun. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan saking kayanya Qarun, bahwasanya emas-emas, ya, kekayaannya itu dipikul oleh orang-orang yang kekar, nggak akan kuat saking banyaknya. Ya, sampai dikatakan satu peti itu dipikul 40 orang, berat, emasnya banyak, kaya raya tuh Qarun. Kemudian Allah menceritakan, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Suatu ketika Qarun keluar tampil, ya, show di Bani Israel, menampakkan kemewahannya, pakaiannya mewah, kendaraannya mewah, ya, pernak-perniknya mewah. Dia menampakkan kemewahannya, kekayaannya, ya, di hadapan kaum Israel, Bani Israel, kaum Nabi Musa. Ketika melihat Qarun dengan penampilannya yang super mewah, menampakkan kekayaannya, dua golongan di hadapannya. Ada orang yang kepincut dunia. Dia berkata, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun wa innahu ladhu hadzin azim. Ada orang komentar, wah ini dia sukses besar, ini yang namanya hebat, ini yang namanya keren, Qarun, duitnya banyak, kita kepingin kayak Qarun nih, kayak Qarun, kepingin seperti Qarun, kaya, raya, ya.
mewah pakaiannya, hebat penampilannya. Tapi mereka ini memang orang-orang yang pikirannya dunia, hatinya penuh dengan cinta dunia, yang jadi penilaian dunia. Mau kenal orang, dunianya. Mau nilai apapun, dunianya. Dunia yang di hati mereka hanya dunia. Pengagung dunia, pecinta dunia. Di Al-Quran. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kata kita kayak Qarun, wah keren kita nih. Ya, kita bisa punya duit banyak, kita bisa kongko seenak kita bisa senang sepuas kita, kata mereka orang yang kepingin dunia. Sama seperti kita sekarang, hati kita ketika melihat orang yang dia terfitnah dengan dunianya, dia menampakkan kesombongan dengan dunianya, kita kadang-kadang kepingin, wah enak ya, dia enak tuh, mobilnya mewah banget, Alphard, Lamborghini, wow, hati kita kepingin nih, ya, di hati kita kepingin. Sama, ya, kenapa? Karena hati kita masih cinta dunia, karena hati kita masih mahabbah kepada dunia, kita kepingin seperti itu. Nah, lalu Allah menceritakan kelompok kedua dalam Al-Quran. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Kelompok kedua mendapat hidayah. Dia bilang, kawan, kalian tuh salah pikir. Qarun ini punya kekayaan semacam itu hanya sebentar. Di dunia dia nggak lama, 300 tahun. 200 tahun, endingnya nanti dia mati nggak bawa apa-apa. Yang kita harus kejar tuh kemewahan akhirat, kita kejar tuh kemewahan alam kubur, kemewahan yang di sana akan abadi selama-lamanya. Kalau mewah-mewah selamanya, kalau seneng-seneng selamanya, kalau sedih pun sedih yang selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling penting. Ya? Mereka ini sudah mendapatkan hidayah, hatinya nggak senang dunia, karena dia tahu dunia ini fitnah, dunia ini melalaikan dari akhirat, dunia ini kalau udah masuk ke hati meracuni hati, dunia ini udah masuk ke hati dicintai menjadikan permusuhan di hati. Dia tahu bahaya dunia. Maka ketika melihat penampilan dunia enggak terkecoh dia. Anda udah tahu kamusnya dunia ini, bikin repot, bikin bermusuhan, bikin hati kita enggak tenang, lupa Allah, lupa akhirat. Anda enggak kepingin. Enggak kepingin thawabullah, saya kepingin surganya Allah. Saya kepingin nanti akhirat saya mewah. Saya kepingin akhirat saya mulia, derajat tinggi. Karena apa? Mendapat ilmu akhirat. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Lalu Allah menceritakan ending berikutnya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Karena si Qarun ini sombong, dia berkata, saya hebat. Saya kaya ini karena saya kerja, saya bisnis. Diingatkan, zakat, enak aja suruh zakat. Yang dagang saya, yang capek saya, kenapa saya suruh zakat? Qarun nggak mau zakat. Qarun, sedekahlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa saya mikirin mereka? Saya ini kaya karena kehebatan saya. Ya? Dia sombong, dia merasa hebat, ya, dia merasa kaya dengan kehebatan dirinya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini sukses karena saya ini pengusaha hebat memang.
Saya ini jadi miliarder karena saya kerja keras. Saya. Ini contoh orang yang sombong itu tanda-tandanya apa-apa saya. Saya emang hebat, saya emang begini, woi. Ini kritik Korun nih, anak putune Korun. Kalau orang yang saleh, mukmin yang baik diberi kekayaan, dia bilang Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, ini yang saya dapat nih amanah dari Allah, ini anugerah Allah. Dia nggak bilang saya. Ini tanda orang yang mabuk dunia. Kalau dia melihat sedikit sukses atau dipuji sedikit, melayang-layang dia. Dia bilang saya hebat, saya kerja keras, saya bisnismen, saya pengusaha, saya ketua himpunan bisnis kelas dunia. Dia bilang saya. Ya? Tapi orang yang mukmin ketika dititipi oleh Allah hartanya diletakkan di tangan, tidak di hati, dipegang di tangan, di saku, tidak dicintai di hati. Dan dia berkata, ini hanyalah amanah Allah, ini anugerah Allah untuk menguji aku. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Seperti kata Nabi Allah Sulaiman ketika diberikan oleh Allah nikmat yang besar, kerajaan yang tanpa tanding, Nabi Allah Sulaiman tidak berkata aku hebat, aku raja yang hebat. Beliau berkata hadza min fadli Rabbi, ini anugerah Allah, saya ini manusia nggak ada apa-apanya, Allah yang maha hebat untuk menguji aku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Saudara rahimakumullah, karena itu saudara, mari kita ikuti nasihat Rasulullah. Kalau mau dapat cintanya Allah, jangan sampai hati kita ini cinta dunia. Kita berusaha untuk zuhud, tidak cinta dunia. Bagaimana cinta dunia itu? Cinta dunia itu kalau sudah menjadikan kita ngurusi dunia sampai meninggalkan wajib, ngurusi dunia sampai menerjang haram, ini namanya udah cinta dunia. Tanda tuh. Man talabat dunya bitakalub fatarakal wajibat wa intahakal hurumat fahuwal gharik fi hubbid dunya. Barang siapa yang alasan katanya bekerja cari dunia, bekerja cari nafkah untuk anak istrinya, alasannya nih, tapi pelaksanaannya dia menerjang yang haram, dia kenyataannya meninggalkan sholat gara-gara kerjanya atau gara-gara bisnisnya, dia meninggalkan zakat karena takut kekurangan nominal duitnya. Ini dia hakikatnya pecinta dunia, orang yang mabuk dunia. Orang yang mabuk dunia, dia akan disengsarakan oleh Allah dengan dunianya itu. Dia akan dijadikan oleh Allah yang bingung hatinya dengan dunia itu. Dan akhirnya dia rugi akhiratnya karena dia cinta kepada dunia. Saudara-saudara rahimakumullah, Allah tidak melarang kita ngurusi dunia, bahkan dianjurkan. Ya, dan nabi-nabi itu juga ngurusi dunia. Mereka contoh dan teladan untuk kita. Rasulullah berdagang, Allahumma sholli ala Muhammad. Para wali, ulama-ulama berdagang, wali songo berdagang. Mereka saudagar, pedagang-pedagang. Kiai-kiai banyak yang menjadi petani-petani. Ya, Allah tidak melarang kita berikhtiar, bahkan dianjurkan berusaha, berwirausaha, ngurusi dunia, bertani, berdagang. Tapi yang Allah larang adalah kita mencintai dunia dan mati-matian demi dunia. Ini yang Allah larang. Tandanya tadi, ambil kaidahnya. Kalau sudah sampai menerjang yang haram dan meninggalkan yang wajib,
Ya, ini adalah sudah cinta dunia, sudah mabuk dunia, dan ini adalah awal dari sebuah kecelakaan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Kita lihat sekarang bagaimana dampak orang cinta dunia, keserakahan. Bagaimana hutan dikundulin oleh pihak-pihak yang serakah itu. Ya? Dan lihat bagaimana dampaknya untuk dijadikan oleh Allah sebagai sebab datangnya musibah. Banjir bandang, menelan sekian ratus manusia, nyawanya melayang akibat keserakahan manusia. Belum lagi nanti kalau sudah serakah kepemimpinan, suatu kelompok dengan kelompok berperang karena serakah. Sifat serakah ini ya, dari cinta dunia tadi, sehingga terjadi perang kelompok dengan kelompok, sekian ribu nyawa melayang karena akibat satu orang yang cinta dunia yang ingin mempertahankan keserakahannya. Bagaimana kita lihat orang-orang yang sudah terkena cinta dunia ini berbuat zalim tanpa peri kemanusiaan. Di tengah-tengah orang dalam kondisi susah, dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Di saat-saat orang kena musibah banjir, kena musibah longsor, orang kehilangan anak, kehilangan yang mereka yang sayangi, sebagian orang menaikkan harga barang-barang yang dia jual. Kesempatan ini. Banyak orang yang membantu korban-korban. Dia berdagang, dia naikin harga. Dia gelembungkan harganya. Mengambil untung berlipat-lipat, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini adalah kezaliman. Dan dia tidak sadar bahwa itu menzalimi manusia. Karena apa? Sudah dirasuki dengan cinta dunia, sehingga dia lupa peri kemanusiaannya. Wal'iyadzubillah. Karena itulah tadi Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya. Cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Karena itu tadi saya katakan, mohon maaf Bapak Ibu, Allah nggak ngelarang kita itu ngurusin dunia. Urus dunia, diurus yang baik, bisnis yang baik, usaha yang bagus, ya. Kita ngurusin rumah tangga kita yang baik, dunia kita urus. Tapi yang dilarang tuh cinta kepada dunia, mati-matian demi dunia. Ini yang dilarang. Kenapa dilarang? Dilarang karena berbahaya. Karena akan berbahaya bagi manusia itu sendiri. Allah melarang bukan karena kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jangan sampai dalam skup kecil nih, jangan sampai kita ini mencintai istri gara-gara dunia. Dan jangan sampai seorang istri itu cinta kepada suami gara-gara dunia. Karena kalau sudah itu motivasinya, tinggal nunggu hari kehancurannya. Kenapa? Karena dunia itu bersifat bergolak dan bergejolak dan berubah. Kadang orang punya duit, kadang orang nggak punya duit. Mau profesi apa deh? Kadang pas nggak punya fulus, kadang pas punya fulus. Suami kadang punya duit, atau duitnya lagi banyak. Alhamdulillah. Kadang-kadang suami diuji nggak punya uang, nggak punya fulus. Terus kalau cinta istrinya kepada suami karena fulus, wah repot nih, repot itu. Ya, maka janganlah seorang perempuan mencintai atau menghargai suaminya gara-gara duitnya, jangan. Ini menjadi pangkal kesalahan dan pangkal kesesatan. Seorang istri dicintai suami, jangan gara-gara dunianya juga. Gara-gara kemewahannya di dalam berdandan, atau di dalam kemewahannya di dalam berpakaian, atau di dalam aset-asetnya yang mungkin akan diwarisi oleh orang tuanya. Ini tujuan-tujuan dunia ini nanti akan menjadikan kehancuran
di dalam cinta rumah tangga itu tadi. Ya, karena itu saudara-saudara, ya, penting sekali mengikuti arahan Nabi. Ya, izhad fid dunya. Jangan kau cintai dunia, maka Allah akan mencintaimu. Ya. Bagaimana ya Arab nggak boleh cinta dunia? Lah kita kan butuh dunia. Iya, butuh, urusi dunia. Tapi jangan kau cintai. Kau ikhtiar, engkau bekerja, engkau berwirausaha, jangan kau cintai. Karena itu Allah mensifati para wali Allah di Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para wali Allah itu, para ulama-ulamanya Allah itu, gimana salah satu sifatnya? Mereka itu orang-orang yang berdagang, berbisnis. Wali Songo dagang. Guru saya itu Habib Anis berdagang, punya toko. Ya, kalau pagi pergi ke belanja Kulakan, punya toko, dagang. Ya, para ulama-ulama berdagang. Tapi apa? La tulhihim tijarah. Walaupun berdagang, dia enggak lupa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia dengerin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar suara Allah, langsung dia mengagungkan azan. Nih, orang yang ulama berdagang punya karakter, punya sifat tuh. Allah nggak lupa dia. Ada penawaran yang haram nih. Ini, wah kesempatan nih. Dia ingat Allah. Allah ngelihat, dia takut. Enggak, Allah ngelihat, malu kepada Allah. Nih, ulama yang berdagang nih. Rijalun la tulhihim tijarah. Yang namanya wali-wali Allah, ulama-ulama Allah itu bukan orang-orang yang nggak ngurusi dunia sama sekali, enggak. Mereka tetap ngurusin dunia, mereka tetap berperan sebagai khalifah di muka bumi dengan segala konsekuensinya, tapi mereka berdagang, mereka berbisnis, bertani, mereka ngurusi rumah tangga, mereka itu bersosial, tapi mereka tetap ingat Allah, takut kepada Allah. An-dzikrillah wa iqamis shalah. Ketika ada panggilan salat, dia segera siap-siap mikir salatnya. Hayya 'alas shalah. Kalau dia pas enak bisa segera salat. Tapi kalau dia belum siap salat segera, dia udah mikir, nanti saya akan salat jam 1 insyaallah. Dia udah niat. Ini saya selesaikan dulu, jam 1 saya niat. Setengah 1 saya salat, siap. Lebih awal lebih bagus. Ini orang-orang yang rijal, orang-orang yang hebat di sisi Allah. Wala wa ita'iz zakah. Dan mereka itu pengusaha-pengusaha berbisnis, tapi mereka disiplin zakatnya. Ini wali-wali Allah, ulama-ulama Allah itu, mereka berdagang, mereka berwirausaha, sudah mikir zakatnya. Ini hak zakat, dikeluarin. Ini haknya Allah. Kita dagang, Allah punya hak di situ 2,5%. Bukan untuk Allah, dibagikan kepada hamba-hamba Allah yang diuji dengan kekurangan. Karena Allah mensifati juga mereka dalam ayat yang lain, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ini sifat orang-orang soleh. Mereka kalau bisnis, kadang-kadang untung sebulan ini kita dapat untung 5 juta, 10 juta. Dia sudah, ini nanti untuk fakir miskin 300.000, untuk sedekah fakir miskin 300.000, ini untuk saudara sekian. Dia udah sepiskan untuk fakir miskin, dia siap. Ini orang-orang yang soleh. Ya. Jadi di dalam harta mereka itu sudah ada persentase yang direncanakan. Ya, kita untung dalam bisnis kita ini, di kantor kita katakanlah 100 juta.
Oh, 2,5% untuk fukara. Udah, kita langsung kita sepakatin 2,5% untuk fakir miskin. Ya. 5% untuk dakwah, pembangunan pesantren, masjid dan sebagainya. Ya. Sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk kebutuhan operasional dan sebagainya. Tapi dia nggak lupa bagian fakir miskin diutamakan. Kalau ada orang yang nggak mau zakat, nggak mau sedekah, dia seakan-akan hartanya itu tetap. Padahal dia sedang mengundang bala. Karena Allah itu memiliki sistem idza matat saifus syariah qamat saiful haqiqah. Idza matat, apabila mati pedang syariat, maka akan berjalan pedang hakikat. Ini rada dhuwur niki, rada dhuwur. Ngaji rada dhuwur niki. Ono hakikat barang. Ya ta? Kalau pedang syariat itu tidak berjalan, Allah akan memperjalankan pedang hakikat. Pripun niku? Ono wong ora zakat, pengusaha muslim mukmin enggak zakat. Kelihatannya dia aman-aman saja, enggak ada polisi yang akan menegur dia. Ulama pun hanya berbicara, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada pedang yang memaksa dia untuk zakat. Wes aman, aku ora zakat ora masalah. Kelihatannya aman karena tidak ada syariat yang memaksa dia. Tidak ada hukum yang memaksa dia harus zakat. Syariatnya nggak jalan. Lalu Allah mendatangkan pedang hakikat. Terjadilah musibah-musibah yang akhirnya menghabiskan harta dia. Datanglah musibah banjir, datanglah musibah kerugian, penipuan, dan sebagainya. Yang tadi harta milik Allah harus tetap keluar, harus tetap hilang, tapi dengan cara dipaksa. Ya. Nah, kalau dipikir-pikir, mendingan kita itu mengeluarkan dengan senang hati. Dapat pahala, dapat ganti, dapat surga, daripada kita ini nggak ngeluarin dengan pelit kita simpan, datang suatu musibah, ya akhirnya keluar juga dengan cara yang kasar dan menyakitkan kita. Dan tidak terjadi musibah dalam harta benda kecuali akibat zakat yang tidak benar atau karena kepelitan yang bukan pada tempatnya. Ada orang kebobolan, rekeningnya hilang, itu akibat kurangnya kita di dalam mensyukuri harta benda. Saudara-saudara rahimakumullah, jadi kembali kepada tadi sifat orang-orang yang saleh, orang-orang yang ulama di sisi Allah, bukan berarti yang tidak sama sekali berdagang atau berbisnis atau ngurusi dunia, bukan itu. Mereka tetap mengurusi dunia, mereka tetap bersosial, mereka tetap berdagang, bertani, ya, tapi mereka tidak pernah meninggal sholat jamaah. Mereka tetap banyak berzikir kepada Allah, dan mereka takut berbuat yang haram, sadar Allah memonitor dia, Allah melihat dia. Inilah orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan disiapkan oleh Allah untuk mereka? liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan kepada mereka balasan yang terbaik dan ditambahkan kepada mereka anugerah-anugerah Allah. Lalu Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudara, inilah makom zuhud. Ya, cuman makom zuhud ini berat. Makom zuhud ini berat. Ya, kalau sekarang itu sudah kayak gagak putih itu. Az-zuhdu fi hadza zaman kal ghurabil abyad. Orang bersikap zuhud di zaman akhir ini seperti gagak putih. Sudah sangat jarang. Ya, itu kita temukan mungkin di guru-guru kita sebelum tahun 2000 lah. Masih ada dulu Mbak Dolah Salam, itu zuhud,
yaitu Mbah Dimyati Pandeglang, zuhud, Mbah Kiai, ulama-ulama yang kita kenal sebelum kita, ya, sekarang ini sudah sangat sulit mencari orang zuhud. Ya, orang zuhud itu orang yang tidak ngereken dunia, ya, dunia sebanyak apapun dianggap seperti debu yang kecil, tidak bernilai di hatinya sama sekali. Ya, ini kelas yang tinggi. Tapi kalau belum bisa, orang hendaknya masuk pada kelas berikutnya yang lebih mudah pada zuhud, yaitu apa? Namanya qanaah, maqamul qanaah. Qanaah itu apa? Kalau sedang ada, bersyukur. Kalau enggak ada, bersabar. Dan tidak tamak kepada dunia. Ini namanya maqam qanaah. Yang ada disyukuri dan tidak kepingin kepada yang enggak ada. Merasa cukup, alhamdulillah. Kita makan seadanya, pas adanya begini, alhamdulillah. Nah pas ono sing enak yo, didahar yo, alhamdulillah. Pas enggak ada, cuma sedikit apa, alhamdulillah. Ini namanya maqam qanaah. Ya? Ini maqam qanaah lebih ringan daripada maqam zuhud. Nah maqam zuhud ini, ya, sama sekali sudah enggak ngurusi dunia, ya, sama sekali. Ya, itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang adil. Beliau itu menjadi khalifah selama 2 tahun. Selama 2 tahun tidak pernah makan apel, saking zuhudnya kepada dunia. Satu ketika dia berkata kepada istrinya Fatimah binti Abdul Malik, wahai istriku Fatimah, iya wahai suamiku, apakah kamu punya apel? Saya kepingin makan apel. Kata istrinya, Fatimah, ini permaisuri, istri khalifah yang membawai semenanjung Arab, Persia sampai Afrika. Khalifah Umayyah. Kata istrinya Fatimah, bernama Fatimah binti Abdul Malik, engkau sudah lupa terakhir kapan kamu ngasih uang saya? Suaminya itu khalifah, saking zuhudnya dari dunia, padahal beliau punya segalanya. Ya, dia tidak mau memakai uang harta kerajaan sama sekali. Ya, lupa sudah lama gak ngasih uang istrinya. Untuk beli buah-buahan gak ada duit. Saya gak punya uang untuk beli buah-buahan. Dan engkau sudah lama gak ngasih uang. Faqala Umar bin Aziz, idzan nasbir na'kulul tufaha fil jannah. Kata Umar bin Aziz, kalau gitu kita sabar, nanti kita makan buah apel di surga. Hadza zuhud. Dalam puncak kemampuannya untuk mendapatkan segalanya, justru dia tidak kepingin apa-apa. Dia meninggalkan segalanya. Umar bin Abdul Aziz itu zuhud, yang betul-betul zuhud. Wakana, kalau ketemuan orang ditanya, engkau bertamu untuk kepentingan negara atau kepentingan pribadi? Kalau kepentingan pribadi, kita mau ngobrol-ngobrol masalah pertemanan kita zaman dulu. Kalau gitu kita ngobrol di rumah saja, jangan ngobrol di istana. Saya takut. Kenapa kau ditanya oleh Allah? Kenapa kau gunakan lampu-lampu istana untuk urusan pribadimu? Saking zuhudnya kepada Allah, zuhudnya kepada dunia dan takutnya kepada Allah. Dia tidak mau ngobrol di istana, menerima temannya dia kalau ngobrol urusan pribadi. Kita ngobrol di rumah. Umar bin Abdul Aziz bertakwa kepada Allah. Ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal dunia, sudah di akhir nafas, datang sekretaris istana, seknek, ya, sekretaris istana, ya, berkata kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wahai Khalifah, engkau sudah di akhir nafas, segera kau tulis wasiat. Anak-anakmu ada 10 orang. Kalau engkau meninggal dunia, mereka enggak akan mampu hidup sederhana seperti dirimu.
Harus kau tulis wasiat, mereka dapat sekian miliar, kalau bahasa kita sekian miliar. Faqala Umar bin Abdul Aziz, auladi imma salihin fallah yatawalla salihin wa imma fasiqin fala u'ti amwali lahum fayasuna bihallah. Atau kama qala, anak-anak saya 10, hanya 2 kemungkinan. 2 kemungkinan. Kalau mereka orang soleh, Allah akan beresin urusan mereka, karena yang ngurus orang soleh itu Allah. Kalau anak saya nggak soleh, ahli maksiat, saya nggak mau mewariskan uang untuk mereka maksiat setelah mati saya. Ya, saya mati, dia maksiat dengan harta saya yang digebukin malaikat. Anakmu maksiat dengan duitmu, kaplokin bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Meninggal Umar bin Abdul Aziz dan tidak berwasiat 1 dinar pun dan dirham pun untuk anak-anaknya. Zuhud kepada Allah, zuhud dari dunia, takut kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Tidak berlalu 1 tahun, setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya itu berdagang, berbisnis, menjadi orang-orang kaya. Semuanya 10 hafal Quran, dan semuanya orang-orang yang hidup yang mewah. Dari rezeki yang halal mereka berdagang. Barokahnya seorang ayah yang dia memiliki kezuhudan dari dunia. Kalau kita tidak mampu dari makom zuhud, bawahnya makom qanaah. Ya, tadi yang saya sampaikan, qanaah itu mensyukuri yang ada dan tidak tamak kepada yang enggak ada. Ar-ridha bil mawjud wala yatamannal mafqud. Yang ada disyukuri, yang enggak ada ya sudah, enggak kepingin. Enggak kepingin. Ya, yang ada disyukuri, yang enggak ada jangan kita cari-cari. Ya, dan ini penting untuk menjadikan orang itu hidupnya tenang, karena orang itu kalau punya qanaah insya Allah tenang. Tapi kalau dia itu lawan katanya qanaah tamak, nggak akan tenang. Karena penyair berkata, al-abdu hurrun in qani wal hurru abdun in tami. Ya, seorang itu kalau hatinya qanaah, dia seperti merdeka, tenang. Tapi kalau orang itu dia tamak, hatinya kurang terus, dia hakikatnya terbudak dengan dunia, nggak pernah tenang. Ya, seperti kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, anak Adam itu punya sifat tamak. Kalau udah punya 1 gunung emas, dia kepingin 2 gunung. Udah punya 2 gunung, pengen 3 gunung, terus gelisah nih, terus kepingin, nggak pernah puas. Sampai kalau sudah mati baru dia tahu, ya, bahwa dunia itu memfitnah dia, merusak dia. Kalau qanaah ini penting, ya, dan kita terapkan dalam hidup rumah tangga kita sehari-hari. Ya, kepada anak-anak kita berusaha qanaah. Maka seorang ibu kadang-kadang juga nggak harus makannya enak terus, walaupun mampu enak terus. Sekali-kali anak-anak dibikin yang sederhana, supaya diajarkan, gitu. Ya begini sayang, ya, kadang-kadang kita makan ada, kita rezeki, kita makan enak, kita bersyukur. Kalau lagi pas-pasan, nggak ada, nggak apa-apa, kita sabar, kita nikmatin pemberian Allah, supaya anak-anak belajar qanaah. Karena kalau dibiasakan terus selalu apa-apa enak, maka mereka nanti akan tumbuh dalam cinta dunia, sehingga tidak mampu qanaah. Ya, rata-rata sekarang orang-orang yang mungkin di umur 50 masih mengalami zaman dulu ketika orang tuanya susah, sehingga sekarang masih bisa imbang menghadapi kesusahan. Tapi Gen Z ini, ya, yang sudah umur 2000 ke atas, tahun 2000 ke atas nih, semuanya serba mewah, semuanya serba kepingin gampang, semuanya serba yang mau yang enak-enak doang. Sedikit gak enak langsung ngomong, ya, mangkel, sedikit gak enak udah kepingin, gak mau makan dan sebagainya, ngambek. Ini akibat terlalu dibiasakan semuanya serba enak. Maka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah, contoh yang paling indah, Rasulullah itu kalau mau makan mewah tiap hari ya bisa, tinggal yang beliau mau. Itu pun Rasulullah kadang-kadang beliau di rumah tangganya 3 hari nggak makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya air putih, kurma. Nah, orang daging ayam, daging kambing nggak ada, gandum nggak ada yang dimasak. Memang nggak ada. Jadi Nabi hanya dahar kurma sama air putih, dan keluarganya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal Rasulullah kalau mau tiap hari daging, orang ngantar daging bisa, orang ngantar ayam tiap hari bisa. Rasulullah memang sengaja minta begitu. Kata Rasulullah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Rabb, jadikan rizki keluargaku rizki yang cukup, yang pas-pasan. Nabi malah minta kepada Allah rizki yang pas-pasan. Gak mau yang mewah-mewah, gak mau yang berlebih-lebih, gak mau. Kenapa? Karena beliau ingin mencontohkan kepada umatnya pentingnya orang bersifat qanaah. Qanaah itu yang akan menjadikan tenang hati dan tidak tamak, yang menjadikan hatinya gelisah selalu dalam hidup ini. Saudara-saudara, bahkan Nabi pernah beliau itu sampai 3 bulan. Siti Aisyah cerita dalam hadis yang sahih, kunna na'uddu syahrain aw 3 ashur walam nara fi baitina nara. Pernah kita dulu, kata Siti Aisyah, 3 bulan di rumah tangga kami itu enggak menyalakan api, enggak, orang dedek geni, saking enggak punyanya. Kila wa ma qutukum, 3 sasi jenengan dahar napa seurip? Al aswadan, hanya korma dan air putih. Itu Siti Aisyah cerita begitu, ya, terutama kaum perempuan, ya, ibu-ibu dengan segala hormat harus bagaimana mengajarkan anak-anak perempuannya bersifat qanaah. Yang Allah berikan syukuri, yang enggak ada jangan kita cari-cari, kita tamak, kita harus begini, sarapan kalau enggak begini enggak mau, makan kalau enggak begini enggak mau. Wah, ya, lihat Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, sallu ala Nabi Muhammad, ya, saudara-saudara, ya, sampai kepada di dalam memuliakan tamu, ya, memuliakan tamu itu amal yang mulia, amal yang hebat. Tapi di dalam memuliakan tamu ada satu sikap yang perlu dihindari. Apa itu? Memaksakan diri sampai utang-utang, ya. Termasuk dalam konteks ini saya singgung sekali, ada orang mau mantu, halo, ya, mau mantu, niatnya mantu kan memuliakan tamu, tapi sampai utang-utang, itu enggak dianjurkan, makruh. Itu gimana? Yang ada kita keluarkan, yang enggak ada jangan kita ngutang-ngutang. Tapi orang sekarang tuh maunya ngotot, ora, isin, masa awake dhewe ngetoke ngene-ngene tak, ya. Akhirnya ya repot dia sendiri, susah dia sendiri. Ya, at-takalluf ta'assuf, kata para ulama, memaksakan diri akibatnya adalah penyesalan. Ketun karepe dhewe. Wah, mbiyen iki nak janjane saanane, ya alhamdulillah cukup. Tapi karena kita ini maunya mewah-mewahan, akhirnya kita utang sampai kepikiran sampai 3 tahun 5 tahun. Ono wong barang mantu niku setruk. Gitu. Ya. Duwe harapan iki saka buah balik modal. Lah iki pas udan sing teko sithik gitu. Buahe gak balik modal, setruk langsung. La haula wala quwata illa billah. Lah iki ngapunten iki. Kula urun rembug. Ya silakan kita menjadi orang yang senang tamu, tapi jangan memaksakan diri. Tadi kata Al-Habib Ahmad bin Smith tadi, ya, walaupun siapapun, datang ulama, ya, wong nek ketamon dulur niku mulyake, boleh ke pitik, boleh ke wedhus nek perlu, dulur. Ya, dulur niku saudara kita datang dari jauh luar kota datang, ya kita
Raketang sithik mbeleh pitik, mbeleh jagung, mbeleh kita mbeleh kambing kalau perlu. Saudara, napa niku sing toko iki ulama, kiai ini lemu sisat. Yo kudu tambah itu. Wedhus loro. Tapi itu semua kalau ada, kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan kita ngutang. Ya, tadi ada cerita tuh Al-Habib bin Smith itu siapa tadi? Ahmad bin Zain. Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi kedatangan putra-putra guru, ya, atau cucu-cucunya guru Al-Habib Abdullah Haddad. Anak guru ini dimuliakan seperti guru. Ya kan, termasuk barokahnya ilmu itu memuliakan guru dan anak keturunannya. Ya kan, menawa wong lulusan pelosok, ya ta'zim karo dzurriyyah pelosok, ben ilmune barokah, ya pantas begitu. Ada orang lulusan Lirboyo memuliakan dzurriyyah Lirboyo, memang begitu haknya ilmu. Ada orang lulusan Mbah Soleh Dalam Semarang memuliakan dzurriyyah Mbah Soleh Dalam Semarang. Itu memang haknya ilmu. Kita memuliakan guru dan dzurriyyahnya. Tapi itu semua kalau kita mampu. Wah, anak guru rawuh. Ayo kita muliakan. Nong kulkas ono pitik tokke, ono wedhus tokke. Itu sing wis iktikaf nang kono 2 sasi to. Tokke. Itu pokoke sing ono tokke kabeh. Tapi sing ora ono ya ora usah maksakan diri. Sampai utang, Pak aku utang yo. Tapi muliakan anak guru utang. Lah. Enggak baik. Memaksakan diri enggak baik. Ya. Jadi kalau pas enggak ada, ya sudah. Seadanya. Ya, dan orang itu walaupun seadanya jangan merasa kecil hati. Ya, jangan. Karena itu bukan suatu yang aib dalam akhlak. Wong kamu jenengan seadanya kok. Yang aib itu kalau ada tapi enggak memuliakan. Ono tamu penting kiai ulama, yo iso ngetoki pitik, metu tempe penyet. Wah, iki rodok-rodok iki. Umpamane aku yo ora. Ya toh? Jadi kalau dia mampu tapi dia tidak mau memuliakan tamu, itu yang kurang baik. Tapi kalau dia mampunya seperti itu, enggak aib. Dan jangan merasa minder. Ya Allah, saya kok bisa begini toh? Jangan. Ya toh? Sampai ada satu cerita zaman di India itu ada satu, saya baca tadi satu kitab. Di India itu ada namanya Maulidan Giliran. Ono Maulidan satu kampung giliran. Nah, cara kita lapanan, manakiban lapanan, ya, tahlilan lapanan, kelilingan tuh. Nah, setiap orang keluarga itu kalau ke tempatan yasinan atau suatu amalan tertentu, yasinan, manakiban atau maulidan itu kan mengeluarkan makanan. Ya, kalau ayah saya dulu tuh ngelarang, nggak boleh orang manakiban, tidak boleh kasih makan, cukup cemilan-cemilan teh panas. Ya, kalau makan besar, ayah saya ngelarang. Saya sampai ngaji, kenapa kok ayah saya ngelarang? Ternyata dulu konsepnya beda aturannya, karena beliau itu takut orang itu nanti kalau yang dapat giliran yang tidak punya, ya. Nek stinto giliran iki duit iso keimangan sing liyane. Wong 20, wong 30, keimangan paling orang kan pitik loro telu iku. Ya toh? Kalau yang ketempatan orang yang punya, ya ndak apa-apa aman. Nek sing ketempatan ndak punya, nah ini yang kesian. Orang keimangan ora kepenak, gak kaya biasane. Nek arep keimangan kudu utang-utang nang tanggane. Karena ndak punya. Jadi ayah saya dulu tuh karena di kampung ngelarang kalau ada orang manakiban nggak boleh kasih makan, hanya cemilan dan teh panas, sudah selesai, nggak boleh bermewah. Takut apa ya? Atine wong sing gak duwe mungkin apa dinggoni niku napa? Atine mboten ternyuh, mboten kepenak. Nah itu. Ala kulli hal di India pernah satu kampung itu punya adat maulidan keliling. Oh, sana makan. Satu ketika ada satu orang yang dia nggak punya. Dia hanya punya makanan, kalau bahasa kita tuh tiwul. Tahu tiwul ya? Bahasa orang kampung tiwul, makanan dari pohong gitu yang sudah agak lama itu. Dia bilang, ya Allah, saya ini kepingin memuliakan
tamu-tamu yang maulidan ini, tapi saya nggak punya kemampuan ya Allah. Saya hanya bisa mengeluarkan makanan yang saya punya, tiwul sama minuman. Dia keluarkan begitu, tapi dia kepingin memuliakan lebih, tapi nggak mampu. Ketika Allah tahu niatnya jujur, ketika Allah melihat hatinya dia benar-benar bukan mengada-ngada, dia niat memuliakan tamu-tamu Nabi yang bermaulid. Malam dia mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu ya fulan, inna tiwulaka, bahasa kita, ya abilaina min tu'amin. Hai fulan, sesungguhnya tiwul yang kau keluarkan tamu-tamu maulid tadi malam lebih aku senangi daripada makanan-makanan yang lain yang mungkin kamu harus utang. Saya lebih senang. Rasulullah senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi kita ini ya janganlah menjadi orang yang semuanya harus mewah, standarnya harus begini, adatnya begini. Adat dibikin standar, ya itu satu hal yang juga perlu dikoreksi. Ya, karena adat ada yang baik, ada yang juga yang nggak baik. Ya, adat yang berlebih jangan kita ikutin. Adat yang mungkin di situ salah melanggar syariat jangan kita ikutin. Ya, termasuk tadi resepsi-resepsi dan hal-hal yang berhubungan itu jangan kita berlebih. Jangan kita sampai pengajian. Kadang-kadang pengajian ini juga begitu. Ada pengajian untuk sound systemnya itu sampai apa? Sampai ratusan juta. Yo iso digawe seperlunya, ya. Bukan kok jelek, seperlunya. Ada nggak baiknya itu kalau harta yang sekian banyak itu untuk membantu para jamaah yang mungkin nggak punya kerjaan, dikasih wirausaha, dikasih modal. Ada yang minal hadirin, mungkin dia orang yang butuh untuk bayar utang, terlilit, dibantu, lebih bagus. Jadi kita belajar dari hadis ini, ya, dari nasihat-nasihat ini, bagaimana kita mensikapi hidup dengan ilmu yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita bisa makom zuhud, faya habbadah. Tapi kalau itu sulit, minimal kita qanaah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tamak dunia, cinta dunia, mati-matian untuk dunia.